Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Hatta bercahaya ya mukanya, Pak Hatta. Pak Hatta mukanya bercahaya. Sejahtera tanpa ketakutan dan kita ingin hidup aman. Tiba-tiba ada orang-orang yang kemudian ingin menangkap Soeharto sebagai pahlawan dan ingin mengembalikan kekuatan Orde Baru. Harusnya dibawa ke pengadilan, dan itu terus-menerus karena para kroninya masih ada dan sampai kemudian mati. Kejahatannya tidak pernah dibawa ke pengadilan, dan hari ini lagi-lagi penghinaan itu terus ada. Kita itu kayaknya belum cukup, nggak pernah cukup untuk soal kita itu selalu dihina oleh masyarakat internasional, oleh anak-anak cucu kita. Masyarakat harus diingatkan kalau kita capek dengan korupsi. Korupsi itu berkembang biak di zaman Soeharto. Kalau kita merasakan banjir, di daerah merasakan banjir, itu karena ada eksploitasi alam, kerusakan ekologis, yang itu dimulai dari tahun 67. Ada undang-undang yang melegalkan, memuluskan jalan untuk eksploitasi sumber daya alam. Itu di zaman Soeharto. Kalau ada banyak masyarakat yang menjadi kurang informasi, itu karena informasi semuanya dikuasai oleh Soeharto. Kita jangan kepancing, masyarakat jangan kepancing oleh mobilisasi opini yang dibangun lewat kekuatan uang yang didapat dari hasil rampokan Orde Baru, yang dinikmati oleh banyak kelompok yang menjadi kroni-kroni Orde Baru, menjadi kroni-kroni Soeharto. Mereka hari ini yang menggunakan uangnya untuk mengatakan bahwa mereka lah orang yang paling beragama, mereka lah orang yang paling soleh dan soleha, mereka lah orang yang paling benar, dan lalu mengatakan bahwa Soeharto itu benar karena harga itu bisa stabil, karena zaman Soeharto ada ketenangan, kalau zaman Soeharto itu segala-galanya menjadi baik. Bahkan hari ini ada orang yang jelas-jelas penjahat juga itu tidak pernah dibawa ke pengadilan, dan itu terus-menerus. Kapan kita bisa belajar ya, belajar bahwa martabat dan harga diri bangsa itu sangat penting, bukan soal kekuasaan saja. Kapan kita bisa belajar itu? Dan tentu ini hal yang penting buat kita bersama-sama untuk tetap berpikir waras. Berpikir waras itu penting. Boleh kita cuma sedikit, tapi kita waras. Betul kata Mbak Suci, biarpun kita dikit, tapi kita rasional. Biarpun kita dikit, kita tidak munafik, kita tidak jual agama, tidak menjual akal sehat. Kita akan terus menuntut supaya Soeharto diadili. Kita akan menuntut siapapun yang terjadi supaya diadili. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Lawan! Pelanggaran hak asasi manusia juga merajalela di Indonesia, dan aparat-aparat yang tidak berpihak pada rakyat itu yang harus bertanggung jawab adalah Soeharto. Secara keseluruhan, Soeharto berkuasa diduga telah menggelapkan uang negara sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Kami mencatat selama 32 tahun memerintah Republik Indonesia, Soeharto bertanggung jawab atas beragam pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.